Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam bersama bala tentaranya berjalan, beliau diberikan satu mukjizat mendengar makhluk yang terkecil sekalipun, semut. Dan beliau tidak hanya sekedar mendengar, beliau paham bahasanya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam menahan bala tentaranya untuk berhenti sejenak, jangan berjalan. Kenapa pasukan bala tentara Nabi Sulaiman tidak berjalan? Karena Nabi Sulaiman mendengar kepala suku dari kaum semut berkata kepada masyarakatnya, Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu di lubang tanah, karena pasukan pembala tentara Sulaiman akan lewat. Jangan sampai mereka menginjak kamu. Nabi Sulaiman alaihissalam, ayahnya Nabi Daud adalah nabi sekaligus raja segala raja. Dia salah satu nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi rasul, tapi tetap menganiaya makhluk Allah merupakan perbuatan yang tidak terampuni. Hanya semut yang dianggap sepele, remeh temeh. Hari ini berapa banyak orang memperlakukan binatang, makhluk serangga bernama semut bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam, dia tetap merasa takut kepada Allah untuk menganiaya binatang, bukan besar, bukan sebesar kambing, bukan sebesar lembu, hanya semut yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kita bahwa berbuat zalim, aniaya kepada makhluk Allah tetap akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah disebutkan bahwa ada orang yang ibadahnya banyak, sholatnya khusyuk, zikirnya beribu, khatam Al-Quran, takwa, takut kepada Allah, tapi ternyata hisabnya di akhirat sangat lama. Mengapa lama perhitungan amalnya di akhirat? Bukankah sholatnya sempurna? Bukankah hajinya, zikirnya, baca Qur'annya lengkap? Apa yang membuat dia lama dihisab? Ternyata ketika dia pulang dari undangan makan, tersangkut makanan di celah giginya, dia tidak sampai ke rumah, tak sabar kakinya melangkah ke pintu rumah untuk mencongkel makanan yang tersangkut itu. Maka tangannya meraih ujung ranting tanaman yang tumbuh di tepi
pagar rumah orang, lalu dia ambil, dia tusukkan ke giginya untuk mengeluarkan makanan yang terselit dan tersangkut itu. Rupanya gara-gara hal yang kecil lah orang banyak terkendala mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekecil itu pun kita akan dihisab, dituntut. Bagaimana dengan potongan-potongan kayu? Bagaimana dengan hutan belantara? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita belum tentu sekhusyuk mereka, zikir kita belum tentu sebanyak zikir mereka, infak sedekah kita belum tentu sedahsyat sehebat wakaf dan perbuatan baik mereka. Tapi dosa kita terlalu banyak kepada orang lain. Dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat, Maha Kasih dan Sayang. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang yang khilaf, salah, berdosa, tsumma yatatahhar, mandi, bersuci, berwudu, bertayamum, tsumma yusalli rak'atain, salat sunat 2 rakaat, tsumma yastaghfirullah, dia beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan dosanya. Minta ampun kepada Allah dengan sujud yang panjang. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud minta ampun kepada Allah. Duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Beristighfar, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istiqamah istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Menangis di pintu Ka'bah belum tentu dapat menghapuskan, mengampuni dosa kepada manusia, karena dosa kepada manusia urusannya adalah dengan manusia. Berapa banyak tangkai, dahan, ranting pagar rumah orang yang sudah kita ambil. Berapa banyak lisan, tangan teraniaya hati, perasaan orang lain gara-gara kata-kata lidah yang berbisa. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah pentingnya muhasabah. Laki-laki yang sehat, baligh, berakal, dalam sepekan 7 hari 24 jam dia merenung sejenak. Apa kata Abu Darda radhiyallahu an? At-tafakkur sa'ah, bertafakkur, berpikir sesaat, khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Sudah berapa banyak orang kita aniaya, sudah berapa manusia yang terzolimi. Security kita, karyawan kita, driver kita, babysitter kita, asisten rumah tangga, pembantu, mereka tidak punya kuasa. Mereka bergantung makan biaya sekolah anaknya, kreditnya, kos-kosannya. Mereka tak berdaya. Tapi ingat, di tengah malam mungkin doa mereka lebih khusyuk. Mereka bangun mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang teraniaya. La turad, doa mereka tidak tertolak. Tidak ada di antara mereka dengan Allah hijab. Perlu merenung sejenak. Kenapa begitu banyak kesulitan hambalan? Kenapa begitu banyak kesusahan? Kenapa begitu banyak suntuk fikiran? Padahal harta lengkap sempurna, keluarga sehat walafiat. Boleh jadi kita sudah menganiaya orang. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Seorang raja tiba-tiba saja tangannya bengkak. Di dalam kitab Araib wa Taraib yang ditulis oleh Syekh Abu Amr Al-Misri, lalu kemudian dia berusaha berdoa, dia berobat, tapi bengkaknya tidak juga hilang. Sampai akhirnya ada hamba Allah yang dibukakan Allah hijab,
disingkapkan karena suci bersih hatinya. Lalu orang soleh ini bertanya kepada raja, mungkin tuan raja pernah menganiaya orang? Saya tidak pernah menganiaya orang. Cobalah renung-renungkan, pikir-pikirkan sejenak. Akhirnya dia berpikir sejenak. Rupanya 2-3 hari yang lalu dia sedang duduk di depan istana. Saat sedang duduk-duduk itu dia lihat ada orang pulang memancing. Lalu kemudian tersirat di hatinya ingin mengambil ikan orang itu. Padahal sebagai seorang raja dia bisa membeli ikan yang besar. Tapi rupanya begitulah kalau sudah kekuasaan ada di tapak tangan, ingin merampas ikan dari tangan orang yang lemah. Akhirnya dengan kuasanya dia rampas ikan itu, dimasak, dimakan. Ujung daripada tulang ikan itu menusuk jadi bengkak, tidak hilang, bernanah dan membusuk. Akhirnya lalu kemudian dia mencari siapa gerangan orang yang punya ikan kemarin. Diperintahkan kepada bala tentara untuk mencari. Setelah bertemu lalu kemudian ditanya, apa doamu kepada Allah? Apa sakit hatimu kepada orang yang merampas ikan ini? Kata dia, aku tidak ada berdoa apa-apa. Aku orang fakir miskin yang tidak punya harta benda. Aku pergi memancing ikan karena anak istriku kelaparan. Begitu aku dapat, senangnya hatiku membayangkan aku akan bersama makan dengan anak dan istri. Tapi rupanya di tengah jalan orang yang berkuasa merampas ikan ini. Aku hanya bisa mengangkatkan tangan bermunajat kepada Allah. Apa doa yang kau panjatkan? Apa zikirnya? Aku hanya berkata, ya Allah, penguasa sudah menunjukkan kekuasaannya, maka tunjukkanlah kekuasaanmu ya Allah. Aku tidak meminta apa-apa kepada Allah. Sudikah engkau memberikan maaf? Aku tidak pernah merasa sakit hati. Aku hanya meminta kepada Allah supaya Allah menunjukkan kuasanya. Orang itu memaafkan, lalu penyakitnya pun segera sirna dan hilang. Allah masih sayang. Kenapa begitu banyak orang zalim aniaya badannya sehat tidak sakit? Kenapa orang yang zalim tetap sehat dengan harta dan kuasanya? Karena Allah sayang kepada raja yang taat, dibalaskan langsung di dunia. Adapun orang yang tetap sehat, segar bugar di atas dunia, padahal perbuatannya zalim dan aniaya, ingat, Allah Ta'ala tidak lupa, Allah tidak lalai. Wa wallahu bighafilin amma yaf'alu zalimun. Allah tidak lupa, tidak lalai atas perbuatan orang yang zalim. Lalu apa itu namanya? Kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, lupa, langsung dibalas di dunia, berarti Allah masih sayang. Tapi kalau ada orang yang selalu salah, selalu silap, selalu lupa, tidak pernah sakit, tidak pernah susah hati, lancar saja urusan hidup, ingat, boleh jadi kita sedang kena istidraj, azab yang tertunda. Sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Wa umli lahum, aku ulur rezekinya lancar, aku ulur umurnya panjang, aku ulur kuasanya hebat. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Merenunglah sejenak. Kalau ada orang yang sholatnya rajin, tahajudnya tidak tinggal, hatam Al-Quran, berzikir, berdoa, tapi dia sakit, dia susah, boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosanya di atas dunia dengan sakitnya, dengan sulitnya. Hatta yamshi alal ardi makan alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak lagi ada dosanya, karena dosanya sudah diampunkan Allah. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, sakit, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Itu hanyalah cara Allah ingin membersihkan dari segala silap, salah dan dosa. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin,
Sayyidul Kaunaini was Tsaqalain, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin segala nabi dan rasul, pemimpin seluruh umat manusia, orang pertama masuk surga, pemberi syafaat. Apakah dia lepas dari tuntutan manusia? Nabi naik ke atas mimbar pada hari Rabu di Masjid Nabawi. Nabi berkata, man kuntu jalattu lahu zahran fa hadha zahri. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, siapa yang kulitnya pernah ku sakiti, siapa yang pernah ku zalimi, hadza zahri, ini pundakku, falyastaqit minhu, silakan balas. Hai sahabat, silakan balas. Kalau ada di antara kalian yang pernah ku aniaya, ku zalimi, ku sakiti karena cambukku, silakan balas. Ini pundak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ku caci maki, siapa yang pernah harga dirinya terganggu, terusik, siapa yang pernah sakit hati, tersinggung karena kata-kataku, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqit minhu, silakan balas. Nabi pun tetap meminta nuntut balas di atas dunia, karena kita semua akan dihadapkan dalam mahkamah pengadilan yang paling adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersumpah, sumpah palsu. Hari ini kita bisa bayar orang per menit, per detik untuk membela kita. Kita tidak pandai berbicara, kita bayar orang yang mengerti hukum. Memang dibayar untuk membebaskan, menolong kita dari segala perkara di dunia. Tapi sampai masanya nanti, yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Bagaimana dengan orang yang rajin tahajud? Bagaimana dengan orang yang rajin salat sunat? Bagaimana dengan orang yang rajin melaksanakan ibadah khatam Quran, berzikir, haji dan umrah, bolak-balik ke tanah suci Makkah, tapi menganiaya orang, menzolimi orang, memukul orang, merampas harta orang? Ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat. Ya'ti bi salatin, salatnya banyak, qabliyah, ba'diyah, duha, isyraq, awabin, tahajud, zikir, wa salatin, salatnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak. Qad syatama hadza, tapi lidahnya kasar, mencaci maki, menyumpah serapah orang. Wa akala mal hadza, memakan harta orang. Wa qadhafa hadza, menuduh orang. Wa daraba hadza, memukul orang. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang. Ukhidat hasanatu, diambil salatnya, diberikan kepada orang yang dia zalimi, diambil puasanya, diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil zakatnya, diberikan pada orang yang dia pukul, diambil hajinya, diberikan pada orang yang dia makan hartanya dengan cara batil. Faniyat hasanatu, pahalanya sudah habis, walam yuqda alaih, pahala salatnya habis, pahala zakatnya habis, pahala hajinya habis, zikirnya habis, khatam Qurannya habis. Tapi ternyata yang mengantri tetangganya, masyarakatnya, rakyatnya, masih banyak yang menuntut di hadapan Allah. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka. Summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia. Summa turihat finnar, dia pun dibenamkan, disungkurkan, dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Inilah orang masuk neraka bukan karena tidak sholat, masuk neraka bukan karena tidak puasa, masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena judi, masuk neraka bukan karena riba, masuk neraka karena aniaya kepada orang lain. Tidak ada cara lain. Jangan tunjukkan diri karena kaya, karena hebat, karena alim, tapi lihatkanlah diri banyak dosa, ulurkanlah tangan, mintakanlah maaf, sebagaimana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isma syi'ta, silakan hidup sesuka hati. Hidup sombong karena kaya seperti Qarun, hidup angkuh karena kuasa seperti Fir'aun, hidup karena ilmu hebat, angkuh, sombong, penjilat seperti Haman, hidup dengan ilmu agama tapi tidak pernah mengamalkan ajaran agama seperti Bal'am. Fa innaka mayyit, sesungguhnya kau akan mati, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi alil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي روهينجيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.